Dan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32% dibanding tahun sebelumnya. BPS menilai perlunya mendorong komponen konsumsi rumah tangga dan investasi untuk perbaikan pertumbuhan di triwulan ketiga. Bila dibandingkan triwulan pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi mengalami minus 4,19%. Banyak hal yang memengaruhi kontraksi ekonomi khususnya di masa pandemi COVID-19. Kepala BPS mengatakan ekonomi Indonesia dipengaruhi konsumsi dan investasi. Untuk itu perlu mencari cara agar dua komponen tadi kembali meningkat di triwulan ketiga. Kita mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Di sana yang menyebabkan kontraksinya tertinggi adalah konsumsi rumah tangga. Jadi ke depan di sini kontraksinya adalah 2,96%, kemudian diikuti oleh PMTB, pembentukan modal tetap bruto yang mengalami kontraksi 2,73%. Jadi ke depan karena perekonomian kita sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, kita semua harus berupaya bagaimana kedua komponen ini bisa bergerak lebih baik lagi di triwulan ketiga. Ini saudara data dari Badan Pusat Statistik terkait pertumbuhan ekonomi domestik bruto menurut lapangan usaha pada triwulan kedua tahun 2020. Sektor yang paling besar mengalami kontraksi adalah transportasi dan pergudangan mencapai minus 29,22%. Lalu selanjutnya ada sektor akomodasi dan makanan minuman minus 22,31%. Tempat ketiga adalah sektor jasa minus 15,12%. Penurunan terbesar di sektor transportasi dan pergudangan diantaranya karena kebijakan bekerja dari rumah dan penurunan aktivitas kargo. BPS juga mencatat sektor yang mengalami pertumbuhan pada triwulan kedua yaitu adalah pertanian, informasi dan komunikasi, dan pengadaan air. Untuk pertanian, pertumbuhan didorong puncak panen padi pada triwulan kedua, lalu adanya peningkatan produksi kelapa sawit, kopi, dan tebu. Permintaan akan olahan kelapa sawit ke luar negeri turut meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis laju ekonomi di dua triwulan selanjutnya mulai membaik. Ia menyebut sejumlah indikator dari penjualan retail dan keyakinan konsumen menunjukkan perbaikan. Ini tentu berbagai sektor dan diharapkan dengan adanya belanja dalam bentuk bansos maupun cash, maka diharapkan daya beli itu bisa terungkit sehingga kemungkinan kita untuk mempersempit gap negatifnya itu diperlukan agar tadi signal yang naik ke atas itu menandakan bahwa kita adalah berada pada bottom di kuartal kedua dan pertaruhan kita di kuartal ketiga harapannya slope-nya ke atas sehingga tren itu yang dikejar oleh pemerintah. Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19? Dibahas lebih lengkap oleh rekan saya Cindy Sisterani. Baik, terima kasih Riko. Dan saudara, kami akan membahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dan staf dari Kementerian Keuangan ya, staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo nanti akan bergabung melalui Zoom. Tapi saya akan langsung menyapa ke Pak Tauhid dari Indef. Pak Tauhid, kita melihat yang dirilis oleh BPS soal GDP ada pertumbuhan ekonomi yang minus 5,32%. Bagaimana masyarakat bisa memahami ini? Apa yang harus diwaspadai dengan angka ini? Ya, saya kira angka minus 5,32% saya kira suatu angka yang cukup besar ya, karena ini angka penurunan yang paling besar setelah kita mengalami krisis 97-98 yang lalu. Jadi tentu saja bagi masyarakat ada traumatik, apakah kejadian ini sama nggak dengan tahun 97-98? Ya. Karena kami khawatir juga kalau misalnya masyarakat tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 97-98, kondisinya seperti apa? Kondisinya memang masih lebih baik saat ini begitu. Jadi masyarakat sudah aware, tapi tanda-tanda bahwa situasi ekonomi memburuk saya kira sudah di hadapan mata begitu. Nah, bagi masyarakat tentu saja dengan situasi ini ada hal yang pasti bahwa daya beli mereka semakin merosot tajam. Nah, ini ditunjukkan dengan inflasi yang rendah rata-rata di bawah 0,1, bahkan kemarin di bulan Juli minus 0,1 bahkan mengalami deflasi. Artinya memang daya beli rendah. Dan tentu saja karena daya beli rendah menyebabkan dorongan
daripada investasi daripada konsumsi masyarakat yang berujung pada ke perkembangan ekonomi itu akan semakin lemah begitu. Tapi kalau dibandingkan tahun 97 98 tadi Anda menyatakan ini kursinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun itu. Apa yang kemudian membuat kita bisa optimis meskipun ini penurunan ekonomi tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi di seluruh negara yang terdampak oleh COVID-19. Apa yang kemudian membuat kita tetap bisa berharap ini akan kembali pulih? Ya, saya kira yang pertama tentu saja bahwa sekarang sudah ada pelonggaran PSBB di bulan Juli. Meskipun belum optimal, sudah ada tanda-tanda perbaikan. Kalau kita lihat tadi dari data yang disampaikan BPS, sektor yang paling terdistorsi adalah sektor transportasi pergudangan. Karena memang sektor itu karena adanya pembatasan transportasi maupun work from home yang menyebabkan seluruh sektor itu tidak bisa bergerak. Nah, ketika PSBB mulai dilonggarkan, itu akan ada pemulihan. Nah, tentu saja catatannya adalah asalkan memang pandemi ini bisa dikurangi dampaknya ataupun pandeminya sendiri bisa dikurangi sehingga tidak memunculkan kekhawatiran masyarakat untuk melakukan spending yang lebih baik, terutama kalangan kelas menengah ke atas yang secara kuantiti spending untuk belanja konsumsinya lebih banyak, mereka masih khawatir apakah sekarang saat yang tepat di tengah situasi pandemi masih relatif tinggi begitu. PSBB kan dilonggarkan di awal Juli, terutama kalau kita melihat di Jakarta. Dampaknya akan terlihat kapan pergerakan ekonomi ini mulai terasa oleh masyarakat? Ya, saya kira nanti di akhir di bulan September biasanya ada lag sekitar 2 sampai 3 bulan. Karena tentu saja perhitungan tetap dilakukan pada nanti di akhir bulan di September ya. September itu akan dilakukan pengumuman lagi sehingga pada saat itu kelihatan dampaknya. Tetapi memang ada yang sifatnya langsung atau tidak langsung. Nah, beragam program yang cepat pulih biasanya mendorong konsumsi masyarakat, entah bantuan sosial ataupun aktivitas usaha yang dilakukan dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan restrukturisasi usaha, layanan perbankan dan sebagainya, itu butuh waktu yang lebih lama, bahkan lebih dari 6 bulan. Nah, ini yang proses recovery-nya mungkin agak jauh lebih lama begitu. Dan pemerintah juga untuk pertumbuhan ekonomi dijaganya adalah melalui program pemulihan ekonomi nasional. Ada 695,2 triliun yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Bagaimana ini akhirnya bisa efektif paling tidak memulihkan perekonomian kita di tengah pandemi? Kalau lihat dari realisasi kan masih relatif rendah ya. Kemarin Pak Presiden menyampaikan baru 20%. Ini sudah berjalan 4 bulan. Nah, kalau kita lihat katakanlah padahal program itu dimulai pada akhir bulan Maret bahkan awal April. Ini sudah berjalan 3 sampai 4 bulan. Kalau kami melihat memang masih sedikit efektivitasnya. Pertama tentu saja dari jenis program itu sendiri. Nah, program yang besar mendorong perekonomian kembali stabil utamanya adalah bantuan sosial. Baru bicara UMKM maupun yang lainnya, mau korporasi dan lainnya. Nah, kenapa sedikit tidak terlalu efektif mendorong mengganti konsumsi yang hilang selama masa pandemi? Pertama adalah jumlah bantuannya relatif kecil. Jadi kalau katakanlah 600.000 per bulan untuk rumah tangga, bagi kelompok miskin itu hanya 23%. Kelompok hampir miskin sekitar 15%. Istilahnya jumlah bantuannya tidak nendang untuk mengganti konsumsi yang hilang. Karena pada situasi sekarang mereka punya penghasilan atau daya beli yang rendah. Jadi bansosnya diperluas menurut Anda? Bansosnya diperbesar dan itu dan juga adalah yang penting bagaimana kelompok-kelompok ini mendapatkan alokasi yang lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Baik. Sudah bergabung juga bersama kita melalui Zoom ada Pak Justinus Prastowo, staf Menteri Keuangan. Selamat sore Pak Justinus. Selamat sore, Mbak Siti. Pak Justinus, bagaimana pemerintah merespon ini? Dari BPS sudah merilis minus 5,32%, kemudian diharapkan ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk bisa menstabilkan perekonomian Indonesia. Baik Mbak Cindy, terima kasih. Memang sesuai dengan yang telah diprediksikan oleh banyak pihak termasuk pemerintah, kuartal 2 akan tumbuh negatif. Meskipun ini agak di atas prediksi pemerintah. Kami kan memprediksikan antara minus 3,4% sampai dengan minus 5,08%. Dengan titik di 4,3%. Ternyata lebih dalam dari yang diprediksikan. Tentu ini menjadi catatan kita, tapi kita bisa memahami, tadi Mas Tauhid menyampaikan dengan sangat jelas, ini persis di kuartal 2 ada PSBB yang sangat masif, sehingga membatasi pergerakan ekonomi. Ini menjadi faktor paling dominan kami kira, termasuk
karena ekonomi kita dibatasi, maka menimbulkan kontraksi termasuk di rumah tangga. Ya. Daya beli masyarakat juga turun karena ada kehilangan pekerjaan, ada PHK, dan beberapa sektor memang sama sekali tidak bisa menjalankan usaha seperti pariwisata dan perdagangan. Nah, kami jelaskan juga karena ini kuartal 2, di kuartal 3 tentu pemerintah ingin sungguh-sungguh berfokus kepada 2 hal, yaitu penanganan kesehatan sebagai prasyarat supaya ekonomi bisa segera dibuka dan menyiapkan skema kebijakan untuk perekonomian itu sendiri. Apa yang kami lakukan? Sebenarnya kenapa kuartal 2 tidak efektif juga terjawab dari sisi anggaran kita. Persis postur anggaran kita itu baru selesai dengan Perpres 72 di pertengahan bulan Juni. Itu yang menjadi dasar bagi stimulus. Pembedanya dengan kuartal ketiga berikutnya, Pak Justinus? Ya, kan kuartal 3 itu bulan Juli. Ya. Perpres 72 itu terbit pertengahan Juni. Semua skema stimulus baru selesai di bulan Juni dan akan dimulai di Juli ini, di kuartal 3 ini, Mbak Cindy. Jadi praktis memang skema stimulus belum efektif di kuartal 2. Nah, kita berharap dengan skema yang sudah selesai di kuartal 2 dan kuartal 3 ini berjalan, baik untuk sektor UKM, korporasi, maupun sekarang cash transfer juga diperbanyak dan diperluas, kita harap ini akan cukup efektif untuk mengungkit perekonomian. Di sisi lain, Satgas Penanganan COVID juga diperkuat, sehingga penanganan COVID betul-betul akan diefektifkan. Jika di kuartal 2 disebutkan tidak efektif berjalan, tapi bagaimana dengan menjelang kuartal ketiga, apa yang akan menjadi prioritas hingga akhirnya menjadi peningkatan atau kalau kita bisa melihat pengungkit perekonomian Indonesia di kuartal ketiga, Pak Justinus? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Aturan itu kan baru selesai di pertengahan Juni 2020. Itu kan sudah akhir kuartal 2. Nah, sekarang di kuartal 3 kita fokus. Pertama, pelaku UKM sudah mendapatkan penundaan kredit dan subsidi bunga. Mendapatkan penjaminan untuk mendapatkan modal dengan murah. Lalu ada bansos produktif untuk UKM yang dimulai di bulan ini sampai 4 bulan ke depan. Lalu cash transfer untuk kelas menengah juga sudah dirancang sebagai pengganti dari insentif BP Pasal 21, termasuk skema baru pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga sampai dengan 6 bulan dan setahun ke depan. Nah, diharapkan ini bisa mendukung. Dan terakhir, Peraturan Menteri Nomor 98 tentang penjaminan kredit untuk korporasi dari 10 sampai dengan 1 triliun rupiah yang bisa mendukung sektor padat karya dan orientasi ekspor untuk bisa segera jump start, Mbak Cindy. Bansos apakah juga akan ditambah atau diperluas, Pak Justinus, anggarannya? Bansos, iya. Tadi kan saya sampaikan dari 203 triliun akan ada realokasi. Yang tidak efektif akan direlokasikan, cadangan akan dioptimalkan. Tambahannya pertama, bansos produktif untuk UKM itu belum ada di kuartal lalu, sekarang sudah ada. 2,4 juta untuk para pelaku UKM, targetnya sekitar 15 juta pelaku UKM. Lalu untuk rumah tangga, tadi ada cash transfer, bagi yang gajinya di bawah 5 juta rupiah per bulan, akan mendapatkan dukungan kurang lebih 500 ribu per bulan sampai dengan 4 bulan ke depan. Dan tadi, pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga. Baik, Pak Tauhid, dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Justinus menuju ke kuartal ketiga, cukupkah kita untuk bisa optimis pemulihan ekonomi nasional ini bisa berlangsung dengan sesuai? Saya kira kalau menuju kuartal-kuartal, saya kira akan relatif positif. Tetapi kalau year on year, saya masih meyakini kita masih tetap negatif di triwulan ketiga ya. Year on year ya. Jadi kenapa kami memperkirakan, pertama tadi bahwa efektivitas anggaran itu memang ada yang cepat mendorong perekonomian, ada yang tidak. Tadi sebutkan di awal. Jadi dan itu butuh proses dan butuh waktu. Kalau konsumsi cash transfer saya kira itu cepat, tapi untuk UMKM, korporasi dan sebagainya itu butuh waktu relatif lama. Yang kedua adalah kita di triwulan kedua ini kontraksinya cukup dalam. Minus 5,3 itu bukan satu angka yang kecil, tapi besar sekali. Dan itu butuh effort kembali ke sisi positif, itu butuh effort yang besar. Nah, sementara tadi seperti dinyatakan Pak Justinus, realisasinya itu masih relatif rendah. Bayangkan sudah 4 bulan, baru 20%. Nah, sampai 3 bulan berikutnya, saya kira kalau 50% itu sudah alhamdulillah, tapi kami kurang yakin. Karena itulah kita mengasumsikan dengan situasi tersebut, agak berat kita menuju
menuju positif year on year pada triwulan ketiga 2020. Jadi apa yang harus dievaluasi dan diubah untuk kinerja pemerintah bisa meningkatkan atau menstabilkan kembali ekonomi ini? Saya kira dari kendala-kendala program PEN ini yang pertama tentu saja membereskan aturan regulasi dan sistem administrasi. Sampaikan kemarin bahwa mekanisme DIPA belum terrealisir dengan baik, kemudian mengorganisir pada level birokrasi, pada level teknis juga belum level baik, meskipun sudah ada komite, tetapi tidak serta-merta pada level teknis itu bisa berjalan dengan optimal. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja dari skema. Saya tadi bersyukur ada skema-skema tambahan. Tapi ingat bahwa yang paling menderita seharusnya mendapatkan yang lebih besar begitu. Tadi belum ada tambahan bagaimana katakanlah 40% penduduk miskin terbawah mendapatkan tambahan alokasi. Jadi itu yang sebenarnya didengar oleh seluruh masyarakat karena kelompok inilah yang saat ini paling terdampak begitu. Nah, ini yang menurut saya kalau tidak ada perubahan itu saya kira karena jumlahnya paling besar ini tidak akan banyak menorong di triwulan ketiga tahun 2020 begitu. Oke, Pak Justinus, jadi untuk mereka yang paling terdampak, apakah juga akan diberikan prioritas dan seperti apa bentuknya? Ya, tentu yang terdampak menjadi prioritas kami, maka skema bansos yang saat ini dilakukan itu sudah menjangkau 40% dari total penduduk kita. Dengan skema yang baru diharapkan dari alokasi sektoral dan dukungan Pemda, ini sasarannya juga kelompok menengah bawah. Jadi ada alokasi untuk Pemda, itu Pemda dipersilahkan. Boleh memberikan bansos juga untuk masyarakat yang pernah menerima PKH misalnya, tidak ada masalah. Lalu yang kedua, dana desa untuk BLT, juga masih ada alokasi yang cukup. Silahkan desa atau daerah mengelola itu untuk menambah yang telah diterima dari alokasi pusat, itu juga dipersilahkan. Lalu sekarang Kementerian Teknis juga sudah mengusulkan melalui padat karya, baik Kementerian Pertanian, PUPR dan sebagainya, untuk mendorong masyarakat terutama di pedesaan itu bisa mendapat pekerjaan dan mendapat tambahan penghasilan dari kerja produktif, Mbak. Baik, stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah melalui program ekonomi nasional atau PEN adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, apalagi antisipasi pemerintah untuk menghindarkan Indonesia dari resesi? Kami akan membahas selepas jeda di Kompas Petang.